Ya pemirsa, kopi blend yang saya nikmati ini enak banget. Aromanya berkarakter. Wow. Dan tahu nggak sih kalau untuk menghasilkan kopi yang seperti ini, kita bayangin ya dari biji kopi sampai akhirnya di roasting, sampai akhirnya di grinder dan dibikin atau diseduh jadi kopi blend seperti ini itu butuh proses yang nggak sebentar. Prosesnya panjang. Seperti yang saya singgung tadi itu dari mulai cherry, terus ada green bean, lalu di roasting, lalu jadilah roast bean, sampai akhirnya di grinder dan lain sebagainya. Prosesnya panjang. Dan bagi seorang penikmat kopi, menikmati kopi ini nggak sekedar kita minum aja, tapi butuh kelezatan, butuh cita rasa, karakteristik kopi. Nah itu yang kadang susah untuk kita temukan kalau tidak ditangani dengan tepat dari tangan yang tepat pula. Nah kali ini di pojok terampil kita ingin mencoba melihat proses roasting kopi. Seperti apa sih sampai akhirnya bisa menghasilkan kopi yang enak banget seperti yang saya nikmati barusan ini. Sementara kita tahu ya, dari berbagai macam proses pengolahan kopi, itu salah satu yang paling krusial adalah di tahapan roasting kopi. Dan hari ini, pojok terampil ada di Bariti House. Kita ingin melihat proses roasting kopi seperti apa. Nanti ketemu sama ownernya Mas Tibor. Saya nikmati ini dulu ya. Hemat-hemat. Iya pemirsa, buat yang suka banget minum kopi, sedikit banyak pasti tahu lah bahwa minuman kopi hitam yang kita nikmati setiap hari itu udah ngelewatin proses panjang sebelum akhirnya kita seruput anytime anywhere. Kalau pengetahuan seputar proses pembuatan kopi sendiri, kita udah sering denger ya, udah tahu pokoknya. Cuma kan belum pernah ngeliat langsung, belum pernah menyaksikan sendiri tahap per tahap gimana sih memproses kopi dari yang tadinya cuma berbentuk gabah atau green bean, itu bisa berubah menjadi bubuk kopi yang memiliki rasa-rasa menakjubkan. Nah, setelah ketemu dan merayu Mas Timbul Sutario selaku Coffee Project and Development sekaligus pemilik Bariti Roaster, rasa penasaran itu pun terjawab sudah. Hari ini kita main di Bariti Coffee dong, di Perum Gria Pesona, Kebonsari, Karanganyar untuk ngelihat langsung salah satu proses pengolahan kopi, yaitu proses sangrai atau roasting. Proses kopi itu memang rangkaiannya cukup panjang sekali ya, dari proses pasca panen kemudian sampai kemudian roastery sampai packaging dan lain sebagainya. Itu rangkaiannya cukup panjang. Nah di dunia kopi Mbak itu sering kita kenal 60-30-10. 60-30-10 itu rumus ya? Iya, jadi kopi yang terbaik itu adalah dipengaruhi 60% itu dari pasca panennya. Penanganan pasca panennya seperti apa, sesuai standar atau tidak, seperti itu. Kemudian 30% kopi bagus itu dipengaruhi oleh apa? Roastingnya, proses roastingnya. Kemudian 10% adalah penyeduhannya. Semuanya ada tekniknya. Nah, kemudian kali ini kita, di sini adalah roastery-nya. Ini bagian roastingnya ya. Atau istilahnya itu apa sih kalau roasting itu? Kalau banyak orang awam yang menyangrai gitu. Jadi digoreng tapi tanpa minyak kayak gitu ya. Menyangrai atau dari green bean. Jadi itu nanti disangrai sampai warnanya berubah. Nah itu namanya proses roasting. Iya betul. Sebelum masuk ke mesin roasting, hal yang pertama kali dilakukan Mas Timbul adalah memilih green bean atau biji kopi mentah yang akan disangrai. Dan kita harus benar-benar milih biji kopi yang kering dan nggak berbau apak, terus juga pilih biji kopi yang utuh alias nggak retak, apalagi pecah. Nah kebetulan sih sebenarnya kami lihat sendiri stok green bean di Bariti Coffee itu udah terdisortasi dengan baik ya sejak dari pemanenan, tapi tetap aja disortir. Karena kan siapa tahu ada yang retak-retak gitu, dan itu bakal ngaruh banget ke rasa kopinya.
ada kulit, kemudian ada yang pecah-pecah, itu kita harus sortasi. Oke, ini proses sortasi atau penyortiran ya, benar-benar diambil kualitas yang paling bagus sebelum masuk ke mesin roasting ya. Oke, setelah kita istilahnya kita sortasi semuanya, kemudian kita siap masukkan ke mesin roasting. Sekarang kita masukin ya. Jadi tadi sudah dipilih, sudah disortir. Kalau biasanya untuk proses penyortiran sendiri dari green bean terus masuk ke mesin roaster ini, mesin itu roasting. Butuh waktu berapa lama? Untuk proses roastingnya sendiri kurang lebih 15 menit. Setelah selesai memilih dan memilah, green bean-nya ditimbang dulu biar takarannya sesuai dengan kapasitas mesin roasting. Sembari menimbang, mesin roastingnya dipanasin dulu. Jadi pas kita masukin biji kopinya, mesinnya udah dalam kondisi siap merosting. Udah panas gitu lah. Ini butuh dipanasin dulu, kira-kira berapa lama gitu gak sih Mas? Harusnya kurang lebih kita panaskinnya itu 10 menit. 10 menit ya, jadi sebelum digunakan mesti mesinnya dipanasin dulu 10 menit dengan suhu berapa? Kita bin masuk itu ke ruang pembakaran itu 180 menit. 180 derajat, sorry. 180 derajat untuk di roasting selama kurang lebih 15 menit. Oke, masukin. Kita masukin di sini dulu. Masukin ke atas. Oke, ini dipanasin kurang lebih 10 menit dulu dengan suhu 180 derajat. Ya kan, nanti akan di roasting selama kurang lebih 15 menit. Ya, betul. Ya. Oke. Dan biji tadi udah disortir. Setelah ini kita ingin melihat prosesnya seperti apa. Ya, hasil yang sudah di roasting selama kurang lebih 15 menit dalam suhu 180 derajat. Tetap di pojok terakhir. Ya, 2016 saya memang berasal dari Lebak Barang, dan memang potensi kopi di Lebak Barang itu sangat bagus sekali, artinya tinggi akan, tetapi memang kualitasnya rendah. Sehingga itu yang kemudian menjadikan kopi Lebak Barang khususnya di tempat saya itu harganya sangat rendah sekali. Karena itu diakibatkan oleh kualitas pengolahan yang kurang bagus. Nah, bergerak dari kondisi itu, ya saya rasa ini adalah potensi. Tidak hanya potensi usaha, akan tetapi potensi bagaimana kemudian kita bisa melakukan sesuatu yang kemudian bermanfaat untuk orang lain. Nah, 2016 saya memulai proses pasca panen kopi, 2017 kemudian kita membuat roastery, sampai kemudian 2019 saya membuka beberapa coffee shop. Oke, masih di proses roasting kopi, masih bersama Mas Timbul, owner dari Bariti House. Dan ini kita sudah tahap pertama tadi adalah kopi ya yang sudah disortir, dimasukin ke sini ke mesin roasting ini, dan sudah melewati waktu hampir 15 menit ya. Hampir 15 menit. Ini berarti udah matang kayaknya ya? Ya udah matang. Udah berubah warnanya. Kita kemudian atur air flow-nya. Ini kemudian apinya kita dinginkan, kita kecilin, mesinnya nyala, dan habis itu baru ke setelah itu kita buka baunya enak banget. Kita nyalain agitator, kemudian siap kita tumpah. Baunya enak banget, baunya wangi khas kopi ya, iyalah. Dan warnanya ini namanya sangrai atau roasting ya. Oh ya, kata Mas Timbul, setiap mesin roasting mempunyai karakter yang berbeda. Nah, di sini seorang roaster harus mengenali benar semua seluk-beluk tentang mesinnya. Kalau dilihat sekilas sih kayaknya sepele banget ya. Biji kopi cuma dipanasin, ya disangrai sampai berwarna kecoklatan. Udah gitu doang. Tapi ternyata roasting adalah satu proses ajaib yang akan menghasilkan catatan-catatan dari kopi itu sendiri. Kayak aromanya, flavor, body, dan juga aftertaste. Secara persentase, roasting berpengaruh sekitar 30% dalam menentukan hasil akhir kopi. Dengan asumsi 60% ditentukan di kebun dan 10% saat brewing. Oke, ini sudah berhenti ya. Iya. Terus
setelah itu kemudian kita saya minggir dulu. Ya. Coba jatuh kopi-kopinya. ya kita kemudian kita dinginkan. Kita dinginkan, kita membantu nanti sampai selesai. Masih panas jadi. Oh iya. Ya, namanya juga disangrai pakai mesin segini gede ya. Ini memang masih panas dan harus didinginkan dulu sampai benar-benar dingin, atau jadi sekedar suam-suam kuku gitu, Mas? Harus dingin. Harus dingin. Ya. Nggak boleh masih suam-suam gitu kemudian kita packaging, nggak boleh. Nggak boleh, benar-benar harus dingin ya. Harus dingin, baru kita packaging seperti itu. Setelah proses roastingnya kelar pemirsa, biji kopi yang sekarang kita lihat berubah warna, berubah nama juga jadi roast bean. Ini didinginkan terlebih dahulu ya, sebelum akhirnya disimpan dalam toples-toples besar untuk menjalankan proses resting, alias mengistirahatkan biji kopi hasil roasting sebelum diolah kembali. Untuk rentang waktunya, masing-masing roaster tuh punya hitungannya sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa digeneralkan berapa lama sih waktu yang tepat untuk biji kopi yang baru di roasting, kemudian di resting, dan siap untuk diminum. Masing-masing punya batasan waktu. Kalau menurut Mas Timbul sih peak season, puncak kenikmatan kopi ada pada rentang 4 minggu setelah roasting. Manfaatnya buat apa sih pakai ada resting segala? Katanya akan membuat rasa kopi jadi lebih optimal. Karena kopi di masa resting itu bakal ngelepasin senyawa-senyawa negatif yang akan mengganggu profil rasa dari si kopi. Baru tahu kan? Kopi setelah di roasting itu kan masih ngeluarin karbon dioksida ya, Mbak. Ya. Kalau kemudian di packing, itu karbon dioksidanya itu malahan apa istilahnya mempengaruhi daripada cita rasa kopi itu rasanya. sendiri. Nah, gitu. Sehingga kemudian kalau di packing dengan packing yang kurang bagus gitu, ya nantinya rasanya lebih gosong dan lain sebagainya. Akan seperti itu. Baik. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap rasa yang nanti akan kita nikmati ya ketika kopi itu masih dalam keadaan anget atau suam-suam dan dipaksa untuk di packing. Baik. Sekarang setelah di packing, setelah diadem-ademin ya, kopi yang sudah di roasting sudah adem, benar-benar adem, itu biasanya dimasukin ke wadah-wadah gini kan? Iya, betul. Oke, mungkin bisa dijelasin deh Mas Timbul. Ya. Kenapa harus dimasukin ke wadah-wadah gede ini? Ya. Tadi setelah kopi itu kita dinginkan, kemudian kita resting. Nah, resting itu tujuannya kan untuk memaksimalkan gassing, untuk memaksimalkan karbon dioksida itu keluar. Jadi ini istilahnya resting ya? Resting. Atau diistirahatin dulu, benar-benar diistirahatin, dimasukin ke wadah besar untuk meminimalisir atau menghilangkan bahkan karbon dioksidanya itu. Nah, setelah kemudian paling cepat itu 4 hari, kemudian kopi-kopi itu sebelum kita jual, itu kita cupping. Namanya cupping. Cupping adalah? Cupping itu merupakan uji cita rasa. Jadi kopi yang kita proses itu layak dijual atau tidak. Seperti itu. Iya. Nah, setelah kemudian 4 hari, kopi itu kemudian kita packaging. Sesuai dengan permintaan pelanggan. Ada seperti yang ini ya? Seperti ini. Ada yang kemasan 1,5 kilo. Ini 1,5 kilo. Kemudian ada yang 200 gram bentuk roast bean. Ini saya ngelihat di sini ada The Bariti. Iya. Apa di Jazz Blend? Ya, ini apa nih? The Bariti ini merupakan produk signature dari Bariti House ya. Ya, ini merupakan unggulan ya. Produk unggulan dari kita. Dan adanya cuman di Bariti. Ya, adanya di sini aja. Apa coba produk apa itu dalamnya? Jadi ini terbuat dari kopi Liberica. Kopi Liberica. Ya, itu ada lagi ya kopi Liberica ya, Arabica, terus Robusta dan Liberica. Liberica itu merupakan kopi yang sudah agak langka. Langka, Liberica cukup sudah agak langka. Kita lanjutin lagi nanti, kita bahas kopi Liberica. Lalu juga kan ada tuh customer yang datang dan pengennya udah dalam bentuk grinder aja. Halus seperti itu. Jadi untuk pemirsa yang mungkin penasaran seperti apa, tetap ya di pojok terakhir. Saya 2016 itu memang menjadi seorang prosesor.
Prosesor kopi itu adalah orang yang memproses kopi, yaitu setelah petik itu kopi itu kemudian dijemur, proses-proses apa saja yang harus dilakukan di situ, dari mulai kemudian pemilihan biji merah, kemudian perambangan, memisahkan kopi yang cacat, kemudian sama yang tidak, kemudian kita jemur, itu kan proses natural. Kemudian kita juga di situ develop ya, artinya mengembangkan tidak hanya proses natural saja yang selama ini dilakukan, akan tetapi ada proses basah, ada proses honey, ada proses wine juga, seperti itu. Nah, awal-awal kita melakukan seperti itu, kemudian sampai kemudian melanjutkan ke proses berikutnya. Di Bariti Coffee sendiri pemirsa emang melayani permintaan kopi dalam bentuk biji roast bean maupun bubuk kopi. Bisa dilihat kan di rak-rak display, ada kemasan biji kopi, ada juga kemasan bubuk kopi. Khusus untuk bubuk kopi, artinya bahwa setelah biji kopi melewati waktu resting, harus masuk ke proses grinder terlebih dahulu, dialusin. Baik, sekarang kita masuk ke proses grinding. Oke, untuk proses grinding Dibuka dulu. Ya, kita buka. Ini mau di grind apa nih? Ini robusta. Robusta ya. Tuh. Ini muat berapa kilo? Ini 1,5 kilo. 1,5 kilo. 1,5 kilo. Dan untuk nge-grind aja juga nggak lama kayaknya ya? Tidak, nggak lama. Jadi kita menggunakan ukuran di sini 4. Ya. Itu ukuran standar? Ya, standar untuk tubruk. Proses ini mah cepat banget. Biji kopi dimasukin ke mesin grinder dan wush, langsung halus. Untuk tingkat kehalusannya sih ada ukurannya sendiri-sendiri ya, tergantung pemesanan. Kalau paling umum sih di grindernya di ukuran standar. Jadi ya emang kayak biasa kita minum kopi gitu. Nggak terlalu besar, nggak terlalu lembut juga. Ya. Udah. Oke, cepet banget ya kan? Tadi berapa kira-kira yang di green hari ini? Ini 250. 250 atau sekitar seperempat ya, dan cepet banget. Ukurannya 4 tadi karena memang sudah ada setelan ukurannya sendiri-sendiri. Ini ukuran 4 itu berarti standar yang biasa Standar, dinikmati. Ya, produk di Bariti Coffee itu ada roast bean ya. Roast bean, kemudian kita juga ada retailnya, ada bubuknya, kemudian ada yang kopi tanpa ampas yaitu drip bag ya, itu ada 4 varian kita. Kemudian kita ada kopi saset, itu bentuknya sudah box seperti itu, yang itu terbuat dari robusta klasik ya, robusta Java. Kemudian juga kita mau meluncurkan sebuah produk baru yang tidak lama lagi lah, yang kemudian itu menjadi jawaban untuk penikmat kopi yang selama ini belum bisa menikmati kopi tanpa gula. Setelah proses grinder, kemudian kita masukkan ke packaging. Nah, packaging itu, nah di sini kita menggunakan packaging. Berarti langsung gitu ya? Ya. Langsung abis dari grinder langsung dimasukin packaging, langsung nggak perlu pakai lama. Nggak pakai lama, seperti itu. Aromanya emang enak banget. Ini sebagai contoh. Ini berarti di pack untuk 250 ya, karena memang tadi gram. Oke. Seperti ini packingnya. Jadi kita prosesnya cepat. Iya, dan untuk nge-greennya pakai mesin, terus roasting pakai mesin, untuk masukinnya nggak pakai mesin dong, manual. Manual. Ya, kita manual, kita masukin sini sampai penuh. Begini aja. Ini ukuran 250 itu paling banyak di ini ya? Paling banyak diminati lah. Paling banyak diminati ya. Untuk apa istilahnya souvenir dan lain sebagainya. Nah, setelah ini kemudian kita masuk ke sealer. Proses sealer. Nah, proses sealer di sini tinggal dinyalain aja sealernya ya. Kemudian kita tinggal sealer, continue sealer seperti ini. Oke. Secepat itu. Secepat itu. Setelah sudah, kemudian kita bisa klip seperti ini. Ya. Nah, udah jadi. Oke, udah jadi. Nah, ini untuk ukuran 250 ya. Ini bisa untuk souvenir juga, lucu ya.
bisa oleh-oleh maksudnya, bisa dibeli untuk oleh-oleh. Jadi kalau misalnya nih ada yang tertarik, pengen banget merasakan gimana sih proses kopi yang sudah di roasting dan sudah di green sama Mas Timbul di Bariti House ini, bisa langsung datang kemana ini? Ya, kalau ingin menikmati hasil olahan dari Bariti? Ya, kita ada di Perumahan Pesona Gria Blok P nomor 3. Oke. Karanganyar. Ini kan selain memproduksi kopi seperti ini juga ada kopi ininya nggak sih, kafenya, kopi apa? Kafe. Ada ya. Kafe. Coffee shopnya kita ada di Bekasi, kemudian ada di Jatinegara, Madiun 1. Oke. Dan untuk pengemasan sendiri atau packing sendiri itu biasanya ukuran berapa aja, Mas? Ya, ada paling kecil 200 gram, kemudian 250, 500, 1 kilo, 1,5 kilo. 1 kilo dan 1,5 kilo. Bahkan ada permintaan yang sekarang dari hotel minta packaging yang kurang lebih 3 kiloan. Waduh, ini customer-nya udah dari mana-mana ya, dari hotel. Itu paling sering ini apa namanya, nyuplai mana sih? Paling Nyetok sering mana gitu? Kita ada hotel di Pekalongan ya, beberapa hotel di Pekalongan, kemudian coffee shop di Pekalongan sendiri. Jadi kurang lebih ada 4 hotel, ada 4 coffee shop. 4 coffee shop, terus ada hotel juga. Ada hotel juga, kemudian ya apa istilahnya retail. Oke. Kan coffee shop yang di luar Pekalongan itu. Ya, yang berlangganan di sini ya. Jadi artinya mereka puas dengan hasil dari Bariti House ini dengan produk kopinya. Baik Mas Timbul, terima kasih banyak nih. Saya belajar banyak hari ini bagaimana melihat proses roasting kopi dari green bean sampai akhirnya dikemas seperti ini. Ada yang roast bean tadi dikemas ya dalam bentuk kemasan yang menarik, lalu juga sudah dihaluskan atau di green seperti ini. Semoga bermanfaat ya Mas ya. Sama-sama. Oke, baik pemirsa, demikian obrolan kita dengan Mas Timbul, proses produksi roasting kopi. Saya Yahmat, bye-bye.